Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan tugas mata kuliah pada transformasi industri digital 4.0. Baiklah, adapun anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Pertama, saya sendiri Nurapni Rahmadani Siagian dengan nomor BP 21306. Rekan saya Desi Fitriani nomor BP 21315, Hanifah Ramadhani nomor BP 21308, Fastila Ajijah nomor BP 21332, dan Fiona Ananda Putri dengan nomor BP 21330. Di mana dosen pengampu yaitu Bapak Novan Hadi Ahmad MT. Selanjutnya, penjelasan pertama akan disampaikan oleh saudari saya, Desi Fitriani. Kepada Desi Fitriani, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan secara dasar apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sangat berhubungan erat dengan transformasi digital, karena dengan adanya penemuan dan teknologi yang baru, maka revolusi industri 4.0 akan berlangsung dan akan terus berkembang, sehingga dapat dikatakan bahwa transformasi digital memiliki peran penting sebagai penunjang revolusi industri 4.0. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transformasi pengembangan logistik digital 4.0 pada Bulog. Pengembangan logistik 4.0 dapat mengikuti aspek yang diusulkan oleh Pareto, yang mencakup perencanaan sumber daya, sistem manajemen gudang, sistem manajemen transportasi, sistem transportasi cerdas, dan keamanan informasi. Radio Frequency Identification atau disingkat dengan RFID merupakan salah satu teknologi yang dapat dipakai dalam pengendalian rantai pasok beras perum Bulog. Teknologi ini adalah suatu metode identifikasi menggunakan perangkat labar RFID yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Selanjutnya, keuntungan penggunaan RFID. Penggunaan RFID ini termasuk bila digunakan pada rantai pasok beras perum Bulog antara lain yaitu yang pertama, menaikkan produktivitas dan menaikkan biaya operasional. Yang kedua, penurunan siklus waktu dan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, mengurangi pengulangan pekerjaan. Yang keempat, mengurangi resiko bisnis dan pengendalian aset. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan layanan. Yang keenam, peningkatan pemanfaatan sumber daya. Dan yang ketujuh yaitu manajemen expansion. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi RFID pada rantai pasok beras. Nah, aplikasi pada rantai pasok beras Bulog ini itu secara umum itu kita bisa lihat di gambar, di mana mulai dari gudang Bulog, sistem teknologi RFID ini disematkan pada karung atau kemasan beras dengan referensi yang diinput secara detail seperti kode produksi, kadaluarsa, kualitas, ukuran, dan sebagainya. Nah, kemudian data ini akan disimpan dalam jaringan yang dapat diakses baik oleh jaringan pusat distribusi maupun retail dengan persyaratan yang terbatas. Sistem ini menjamin pergerakan beras dari satu tempat ke tempat lainnya terdeteksi secara jelas, akurat, dan pasti, bahkan bila terjadi kerusakan sekalipun. Misalnya, kerusakan sistem RFID pada suatu karung dapat diprediksikan karung yang mana dan pada unit yang mana kerusakan itu terjadi. Nah, selanjutnya di sini kami akan menampilkan video terkait dengan pengimplementasian dari aplikasi RFID itu sendiri. Dalam perkembangan industri, peran teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan identifikasi operasional secara otomatis. Salah satu teknologi tersebut adalah RFID, Radio Frequency Identification, yang memanfaatkan gelombang radio untuk menyimpan dan mengambil data tanpa harus bersentuhan langsung, serta dapat membaca data secara bersamaan dalam jumlah banyak hingga 100-200 aset dalam 4-5 detik. Sebelumnya, dalam proses identifikasi, teknologi barcode telah hadir terlebih dahulu sebelum teknologi RFID. Tetapi dalam identifikasi, beberapa sektor bisnis kebutuhan pembacaan label atau tag RFID akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan teknologi barcode. Untuk itu, teknologi RFID dan barcode mempunyai peran dan kebutuhan masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan dengan jenis industri dan proses bisnisnya. Perbedaan antara RFID dan barcode dalam proses identifikasi. Dalam proses kerja, identifikasi RFID membutuhkan perangkat yaitu RFID tag atau yang dibaca dan RFID reader atau yang membaca. RFID tag dibagi menjadi dua berdasarkan sumber dayanya, yaitu yang pertama RFID tag pasif
Tag pasif adalah tag yang sumber dayanya diperoleh dari medan magnetik yang dihasilkan oleh gelombang radio dari pembaca tag RFID dan pengiriman data informasinya lebih pendek atau kurang dari 20 meter. Yang kedua, BLE atau Bluetooth Low Energy, merupakan tag yang sumber dayanya dari baterai dan pengiriman data informasinya bisa lebih jauh, kurang lebih 100 meter. Saat ini ada 4 tipe frekuensi band untuk RFID, yaitu Low Frequency Tag antara 125 ke 134 kHz. Frekuensi ini biasa digunakan untuk keperluan tracking hewan, tracking suatu aset dan akses door. High Frequency Tag atau 13,56 MHz. Frekuensi ini biasa digunakan untuk keperluan akses door, alat pembayaran, dan ID card. UHF Tag 868 sampai 956 MHz. Frekuensi ini biasa digunakan untuk tracking aset bergerak dan palet sistem. Di Indonesia, izin Kominfo untuk UHF RFID pada frekuensi 923 sampai 925 MHz. BLE Bluetooth Low Energy pada frekuensi 2,45 GHz. Sebelum penerapan RFID di industri Anda, ada beberapa kiat-kiat sukses yang ACS Group rangkum dalam pengimplementasian RFID. Yang pertama, RFID bukan alat untuk keamanan. Tag RFID bersifat add-on atau ditempelkan ke aset. Hal ini tidak menjamin RFID bisa digunakan sebagai alat keamanan. Yang kedua, RFID akan efektif jika digunakan untuk area closed loop atau berulang-ulang, karena dapat ditulis 100.000 kali. Dalam pemanfaatan RFID, harus digunakan secara berkesinambungan. Seandainya Anda ingin memanfaatkan RFID tersebut untuk digunakan sekali pakai saja, maka nilai ekonominya akan mahal. Yang ketiga, jarak baca RFID. Menentukan baik tidaknya RFID tidak bisa hanya dinilai dari jarak bacanya saja. Efektivitas jarak baca RFID akan tergantung terhadap bisnis, proses, dan pemanfaatan RFID. Setelah kita paham tentang apa itu RFID, komponen RFID dan pengimplementasian RFID, berikut contoh pemakaian dari RFID di bidang industri tracking aset. Returnable Asset Tracking. Dalam industri tracking, istilah lain RC adalah alat yang dipakai di internal untuk membawa produk saat pengiriman barang atau produk ke customer dan akan kembali lagi ke perusahaan dalam keadaan kosong untuk digunakan kembali. Returnable Container atau RC aset ini memiliki macam-macam bentuk seperti palet kayu, plastik, tabung gas, box plastik, dan besi. Tetapi RC aset biasanya sangat sulit untuk dimonitornya, dikarenakan bentuk dan tidak memiliki serial number atau ID yang unik. Untuk itu diperlukan cara untuk memonitor returnable container RC aset dengan unik ID pada aset berupa barcode atau RFID. Dengan adanya penandaan ini banyak manfaat. Yang pertama, kejelasan posisi RC aset atau traceability. Mengetahui kelebihan atau kekurangan aset atau excess stock, meningkatnya produktivitas aset atau productivity, mengetahui selisih aset atau customer dispute, mengetahui histori aset atau life cycle monitoring, dan mengurangi kehilangan atau prevent to lose. Untuk itu, peran RFID sudah menjadi vital, karena hampir semuanya hanya cukup menggunakan kode atau tag dalam identifikasi untuk mengambil data secara otomatis tanpa bersentuhan. Selain itu, akan meningkatkan efektivitas dalam menyimpan atau melacak data dan informasi. Perusahaan dapat menghitung semua aset dalam waktu beberapa detik dengan RFID. Hubungi kami ACS Group sebagai pelopor auto-identifikasi dan pemimpin di bidang solusi auto-identifikasi dan sistem barcode sejak tahun 1991 untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk bisnis dan organisasi Anda. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.